keliling dari ujung sana ke ujung kiri nih, keliling sampai ke ujung sana, mengelilingi desa berdaya. Jangan keliling sampai ke Bako sana, enggak perlu, keliling aja. Keliling sini, putar ke belakang masjid, paham ya? Belakang masjid, tembus sana, paham ya? Kandang sapi, balik lagi, paham ya? Jangan diem di kandang sapi, hanya muter aja, muter terus itu. Berapa kali Ustadz? 2 kali, pagi dan sore. Setiap kita selesai kajian subuh jam 6 WIB, turun keliling di desa berdaya, kemudian ngumpul di satu titik di halaman pondok, baru kita apel pagi sebagaimana semestinya kita baca Sayatuna, baru piket sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau sore selesai sholat asar, baru kita itu hafalan, ada yang mengaji, baru kita turun dengan adanya waktu yang sudah ditetapkan, turun sebelum ke pondok, keliling lagi, ngumpul di satu titik di depan pesantren, baru di situ piket sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Itu caranya. Jadi rubah ya kebiasaan kita. Mulai sekarang kita pungut itu yang namanya sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah sore ini selesai kita menjalankan sholat asar berjamaah bersama para anak-anak kita, para santri Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Kebetulan hari ini hari Ahad sore ya. Selesai kita menjalankan sholat asar, kita melakukan briefing bahasa-bahasa kawan-kawan kita itu, membriefing anak-anak kita, memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, dimana kemarin kita membuat video, kemudian kita upload untuk halayak bahwa kita memberikan arahan kepada anak-anak kita yang ada di Pondok Pesantren Agro untuk mensukseskan dan mensukseskan program yang insya Allah di bulan Juni itu sudah kita lakukan program, yaitu program bank sampah umat desa berdaya, bank sampah untuk umat desa berdaya. Artinya di sini kita ingin mencoba untuk membuat salah satu program yang efektif, mungkin itu cara yang sangat efektif ya, dalam arti efektif untuk memajukan dan mengembangkan dari berbagai macam program yang ada, memajukan dan mengembangkan desa berdaya dari berbagai macam unit, di mana anak-anak kita arahkan untuk mengelilingi desa berdaya ini dengan waktu yang sudah kami tentukan, yakni jadwalnya pagi dan sore. Selesai kita menjalankan sholat subuh, kemudian kita kajian kitab. Setelah itu turun dari masjid sekitar jam 6 pagi, maka anak-anak kita itu
jalan santai di area 10 hektar di Desa Berdaya. Tidak semuanya 10 hektar kemudian anak-anak kita berkeliling, tidak. Tapi di area jalan saja, di area jalan Desa Berdaya ini nanti anak-anak keliling bersama kami dan dibantu dengan musrif-musrif yang lain, yaitu anak-anak yang sudah kami tunjuk untuk sahabat-sahabatnya yang masih junior ya, yang masih baru, untuk mengelilingi jalan yang ada di Desa Berdaya. Tujuannya untuk memungut atau mengambil sampah-sampah yang memang dibuang, sampah-sampah yang ada di parit-parit, yang ada di jalan-jalan, yang sudah tidak dipakai ya, yang tidak digunakan oleh pemiliknya. Jadi kita ini sengaja mengumpulkan anak-anak, memberikan briefing, memberikan pemahaman bahwa tidak setiap botol kita ambil, tidak setiap omplong kita ambil, tidak setiap kardus bekas kita ambil. Kalau ada kardus bekas, ada paku berkarat, ada besi berkarat, ada botol, ada omplong, kemudian ini ada di depan rumah warga yang ada di Desa Berdaya, maka tidak semerta-merta anak kita kemudian mengambil. Tidak, tetapi anak-anak kita itu mengambil yang memang ada di jalan yang sudah penyok, yang sudah jelek. Tapi kalau ada botol-botol yang ada di depan rumah warga yang berserakan, semisalnya ada di teras rumahnya, maka ada salah satu santri yang bertugas menjadi musrif untuk mendatangi warga, menanyakan apakah botol ini masih bisa digunakan atau tidak. Artinya ini dibuang atau tidak. Kalau dibuang kami ambil. Artinya meminta izin kepada warga yang ada di Desa Berdaya supaya adanya anak-anak yang ada di pondok pesantren, yang ada di lingkup Desa Berdaya itu tidak ada gesekan dengan warga-warga yang ada di Desa Berdaya, sehingga ada suatu kerjasama. Ini diantara salah satu kita memberikan pengarahan, memberikan arahan kepada anak-anak kita yang ada di pondok pesantren Agro. Ya namanya anak-anak kadang-kadang banyak bercanda, kadang-kadang ya usil, ambil ini ambil itu, padahal masih dipakai itu botol diambil. Ini botolnya ayam, botol untuk meminumkan ayam diambil. Ya dikhawatirkan seperti itu di lapangan, sehingga kita butuh waktu untuk anak-anak mendengarkan arahan-arahan ini untuk bersama-sama anak-anak kita membiasakan mempraktekkan sebagaimana yang sudah kami sampaikan, yaitu mengumpulkan sampah-sampah yang sudah dirasa tidak digunakan oleh pemiliknya, seperti kardus bekas, paku berkarat, besi berkarat, botol, kemudian aqua gelas dan lain-lainnya. Kalau itu dirasa sudah dibuang oleh pemiliknya, maka kita ambil, kemudian kita taruh di dalam kantong plastik, kemudian kita taruh di dalam gudang untuk sementara. Tapi untuk ke depan insya Allah kita akan buatkan tempat, kalau ada rezeki, ada rezeki, ada yang nak bantu kami, misalnya ada donatur, ada dermawan hartawan, ada orang-orang yang sama-sama ingin memajukan dakwah di pondok pesantren Agro, di lingkup Desa Berdaya, di berbagai macam unit yang ada di pondok pesantren ini, silakan hubungi kami untuk bersama-sama kita bangun yang namanya tempat khusus bank sampah umat Desa Berdaya. Semuanya sampah-sampah akan dikumpulkan di situ, akan ditumpuk di situ, dan nantinya akan ada yang mengambil, pengepul ya. Nanti kita tawarkan kepada pihak pembeli
nanti sampah ini akan diuangkan, dan ini nanti akan menjadi hal yang bisa membantu perekonomian warga yang ada. Intinya kita menggunakan konsep S atau E dan S, artinya ekonomi sejahtera. Nah, mungkin dengan bank sampah umat desa berdaya dengan konsep E dan S atau sebutan S dengan konsep panjangnya ekonomi sejahtera bisa membangkitkan, bisa mensejahterakan, bisa memajukan dan mengembangkan desa berdaya dari berbagai macam unit yang ada. Walaupun kecil, insya Allah kecil, walaupun sedikit, insya Allah sedikit demi sedikit kecil dikumpulkan, insya Allah akan menjadi besar, dan itu juga akan membantu perekonomian yang ada. Untuk para sahabat-sahabat, doakan anak-anak kita semoga selalu sehat, selalu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah. Dan tentunya di Pondok Pesantren Agro ini bukan hanya pelajaran agama yang diajarkan, tapi mereka insya Allah di bulan Juni ini akan diterapkan pelajaran umumnya, khususnya yang berkaitan dengan pelajaran kemanajemenan, baik itu manajemen syariah, manajemen ekonomi, manajemen sosial media, manajemen perdagangan, manajemen resiko, ya, manajemen strategi, dan macam-macam manajemen nanti akan diajarkan anak-anak, akan dibimbing anak-anak. Tujuannya agar anak-anak ini paham betul bagaimana nanti di kemudian hari ketika terjun masyarakat mereka tidak bingung bagaimana dan seperti apa mereka harus bekerja. Tapi kalau anak-anak kita sudah mengetahui ilmu muamalah, ilmu kerja, maka anak-anak kita insya Allah akan bisa action, bisa bergaya dengan cara bergaya mereka, cara untuk meraih, cara untuk mengumpulkan, cara untuk mencari pundi-pundi ekonomi yang dapat membantu daripada keluarganya atau istri dan anaknya di kemudian hari. Kira-kira kalian mau beristri ya? Mau. Nah, ini kayaknya semuanya semangat kalau urusan ingin punya istri ya. Doakan saja semoga anak-anak kita nanti menjadi ulama, menjadi orang yang alim, yang soleh, yang selamat dunia akhirat, menjadi pengusaha, dan tentunya dihadirkan oleh Allah salah satu pendamping yang solehah, menjadi pendamping yang dapat menyejukkan kalian, memberikan dorongan kepada kalian, yang selalu membantu dalam perjuangan kalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk para sahabat FB, para pencinta dakwah, mungkin hanya ini seputar kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Agro, bahwa di sore ini masih hari libur dan sengaja kami mengumpulkan anak-anak untuk memberikan arahan supaya membiasakan diri setiap hari pagi dan sore mengelilingi desa berdaya, yakni berjalan di jalan yang ada di desa berdaya untuk mengumpulkan sampah-sampah yang nantinya dikumpulkan di salah satu tempat, yaitu tempat yang nantinya disiapkan bernama Bank Sampah Umat Desa Berdaya dengan konsep S, ekonomi sejahtera. Mungkin para sahabat FB, para donatur, para hartawan dermawan yang ingin bergabung untuk membangun rumah kecil yang mau dijadikan bank sampah ini, silakan bisa menghubungi Ibu Justina selaku bendahara NIG Nurul Islam Group, atau bisa menghubungi Ibu Yesi selaku bendahara DSNI Amanah, atau langsung menghubungi kami
selaku Kepala Program Desa Berdaya pimpinan Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktu yang disisihkan oleh Ibu Bapak yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kami, dan jangan lupa dukung kami, doakan kami, semoga kami diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju desa berdaya yang agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.